Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, hari ini kita berkumpul di aula dengan kondisi terpisah. Kita lihat di sini ada siapa? Laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Dan Allah pun secara tegas menjelaskan Allah menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada gender selain laki-laki dan perempuan. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tapi teman-teman semua, hari ini kita melihat sebuah fenomena yang sangat-sangat membuat kita miris ya, dan ini juga menjadi catatan penting buat kita semuanya. Teman-teman tahu bahwa di Kota Bandung ini salah satunya menjadi kota di mana tidak sedikit warganya terkena LGBT. Ya, Jawa Barat pun sama, Indonesia ya, negara yang dimana kita punya Pancasila tapi juga diancam atau ada ancaman dari kaum LGBT, dan negara-negara yang kita tahu yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis dan lain sebagainya. Apakah itu menyalahi fitrah? Jelas ya, menyalahi fitrah. Fitrahnya laki-laki itu sukanya sama perempuan, perempuan sukanya sama laki-laki. Misal di sini ada laki-laki suka sama perempuan, wajar? Wajar. Perempuan suka sama laki-laki, wajar? Wajar. Yang tidak wajar adalah laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Langsung geli ya teman-teman ya. Kita melihat fenomena di media sosial hari ini. Teman-teman tahu ya, banyak influencer hari ini yang mengkampanyekan LGBT. Kalau teman-teman tahu, ada beberapa akun media sosial bernama, misal contoh salah satunya ada Ragil ya. Ragil di Jerman, itu juga sama mengkampanyekan LGBT. Nah, yang lagi terbaru ini apa? Ada yang namanya Kak Itwil gitu ya. Dia mengkampanyekan LGBT dan berniat untuk tur di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi para pasangan suami istri dalam hubungan seksual. Dan faktanya apa? Yang mengerikan adalah ibu-ibu itu bilang kayak gini, gak apa-apa di LGBT, toh kita ambil ilmunya aja. Kan mengerikan. Seorang ibu rumah tangga, seorang ibu, tapi mendapatkan informasinya dari yang salah. Nah, teman-teman mungkin di sini udah pada tahu LGBT itu apa. L-nya apa? Lesbian. G-nya apa? Gay. B-nya apa? Biseksual. Dan T-nya adalah transgender, ya, atau lontong, gehu, bala-bala, tempe, bisa ya. Lesbian, gay, termasuk kategori homoseksual. Di era Nabi Lut, dulu jelas bahwasanya Allah mengecam keras yang namanya aktivitas homoseksual. Bahkan azabnya itu sangat mengerikan teman-teman. Kotaknya tuh dibalikin ya, dibalikin yang tadinya di bawah jadi ke atas, terus dihujani oleh batu-batu. Dan di situ tidak mengenal dia baik atau buruk, pokoknya semua kaum itu dia diazab. Sampai ada ya, teman-teman tahu kan prasastinya, sampai ada jejak-jejaknya dulu kaum homoseksualitas zaman Nabi Lut itu masih diabadikan sebagai pembelajaran. Nah, yang mengerikan juga hari ini selain adanya homoseksualitas adalah biseksual, teman-teman. Ini yang mengerikan. Sekarang kita lihat ada laki-laki menikah dengan perempuan, tapi di balik itu dia tetap beraktivitas dengan laki-laki. Lavender marriage. Ya, pernikahan lavender gitu ya, pernikahan yang dimana laki-laki suka sama perempuan tapi juga dia suka sama laki-laki, pun sama sebaliknya, perempuan suka sama laki-laki, perempuan suka juga sama perempuan. Atau untuk menutupi itu semua, mereka mencoba menggunakan label lavender marriage. Itu yang mengerikan juga. Tapi yang hari ini lebih parah adalah transgender, dan ini malah dibuat lelucon. Teman-teman tahu Cinta Luna?
Tahu ya? Tapi kita lihat sekarang bagaimana respon netizen, respon masyarakat seolah-olah diterima. Seolah dia dikasih panggung, seolah dia dikasih kesempatan buat bisa show up. Padahal jelas-jelas yang tadinya laki-laki itu diubah jadi perempuan. Mengerikan, itu sangat mengerikan kalau kita lihat faktanya. Karena tidak sedikit juga sekarang yang laki-laki pengen jadi perempuan. Perempuan pengen jadi laki-laki. Paparannya banyak banget faktornya. Ya, teman-teman juga harus tahu bahwa ini jadi fakta. Ada sebuah cerita, ini fakta nyata, Bapak suka cerita ya di kesempatan dengan teman-teman semua. Waktu SMA ada sebuah kondisi di mana ada kakak kelas yang dia itu sering dibilang, dulu nggak ada istilah boti ya, sekarang ada istilah boti. Diejek dulu banci, dasar banci, banci, banci. Karena apa? Gaulnya sama perempuan, gaulnya sama perempuan. Laki-laki gaul sama perempuan, dia ikut cheerleaders, dia ikut berbagai kegiatan keperempuanan. Tapi dia malah senang ketika anak cowok bilang dia banci. Senang. Dia senang karena merasa tervalidasi. Dia merasa bahwa dia diakui sebagai identitasnya. Oh, saya itu laki-laki, tapi ternyata ketika saya jadi banci lebih disukai sama yang lain. Sampai SMA-nya pun seperti itu. Sampai kuliah ternyata nauzubillah min dzalik dapat kabar bahwa betul sampai menyimpang, gay gitu ya, sampai gay dan sampai terkena penyakit yang namanya sifilis. Tahu sifilis? Ada yang tahu sifilis? Ya, cing nanah raja singa, ya kencingnya bernanah. Itu sudah melakukan hubungan seksual sesama jenis. Teman-teman harus tahu ini karena apa? Supaya kita tidak mudah terperangkap dalam jebakan yang namanya hal itu. Perasaan suka dengan sesama jenis ini menjadi bahaya kalau teman-teman tidak menghorir dengan hal yang sewajarnya. Dan teman-teman juga mesti lihat hari ini fenomenanya. Fenomena di mana banyak tontonan-tontonan, banyak sebuah video-video yang mengarahkan pada LGBT. Boys love, tahu boys love? Ya, memang itu film gitu untuk kita ambil pelajarannya atau ambil dramanya. Tapi jangan sampai itu membuat teman-teman menjadi pemikiran seperti ini. Oh, ternyata laki-laki sama-sama itu lucu gitu. Atau itu sebuah hal yang biasa, yang normal. Jangan sampai seperti itu. Nah, jangan sampai kita merasa bahwa itu normal. Kalau teman-teman tahu, ya, bahaya LGBT itu bukan hanya soal itu saja, tapi sampai ke penyakit HIV. Tahu HIV? Ya, dan penyakit ini sangat-sangat berbahaya. Bahkan ada informasi ya, pelajar gitu ya di Indonesia, dia sudah terkena HIV tapi dia masih sekolah. Pelajar kena HIV masih sekolah. Dua kemungkinan, dia keturunan dari orang tuanya atau memang dia melakukan hubungan seksual atau suntik jarum. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan faktanya memang sekarang mengerikan sekali teman-teman. Pergaulan di luar sana sudah sangat banyak yang tidak wajar, ya. Dan benar-benar membuat kita harus semakin menjaga fitrah tadi. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Makanya nggak bisa untuk apa istilahnya ya, dicampur-campur gitu ya. Laki-laki itu suka sama laki-laki boleh, perempuan suka sama perempuan itu boleh, ya. Dan hari ini juga kalau teman-teman merasa bahwa Pak, saya itu laki-laki, saya mulai suka Pak sama perempuan ini, alhamdulillah, kami sangat senang sekali teman-teman kalau ada siswa yang curhat soal dia lagi suka sama cewek atau dia lagi suka sama cowok. Kita senang banget. Kenapa? Karena itu fitrahnya teman-teman suka sama lawan jenis. Kita senang banget. Dan kita bahkan mencoba mengarahkan teman-teman supaya gimana caranya rasa suka itu tidak berujung pada hal yang tidak baik. Makanya kita di sini, kalau teman-teman suka sama lawan jenis, kuncinya satu, suka boleh, berlebihan jangan. Suka boleh, berlebihan jangan. Suka boleh kalian kagum sama misalnya Adnan, saya kagum sama seorang perempuan di sini, misal gitu ya, contoh misal. Itu wajar. Atau yang perempuan suka sama salah satu cowok yang ada di sini, itu wajar. Karena apa? Karena setiap hari berinteraksi, bertemu, melihat gitu. Yang menjadi tidak wajar adalah apabila teman-teman sampai berlebihan, sampai misal nyebut sayang, I love you gitu ya, kemudian sampai benar-benar janjian, ketemuan, main, berkholwat, nauzubillah gitu ya, apalagi sampai misalnya foto bareng gitu ya, terus sampai nantinya, itu kita juga harus menghindari itu. Makanya yang namanya kesucian itu harus dijaga teman-teman. Dan teman-teman tahu indahnya kalau kita misal ya menjaga perasaan. Gini, orang banyak yang suka jatuh cinta, tapi nggak bisa bangun cinta. Maksudnya apa? Suka jatuh cinta, suka kalau kalian suka sama lawan jenis enak gitu ya, kayak wah bahagia seolah dunia milik berdua gitu, itu bahagia.
Tapi ketika sudah dekat, marah-marahan, chat nggak dibalas, sensi gitu ya. Terus kenapa sih dia teh jarang ngechat aku lagi? Apakah dia udah nggak peduli? Atau misalnya strik-strikan di TikTok gitu ya. Itu kan sudah terjadi gitu. Itu banyak yang kayak gitu ya, strik-strikan ngejaga strik. Terus misalnya ada teman-teman di sini yang suka berinteraksi sama lawan jenis. Kalau misalnya dia mulai nggak care, ternyata dia udah nggak peduli sama saya, udah nggak sayang sama saya. Nah, itu bentuk dari gimana dinamika komunikasi hari ini. Dan kita ngomongin LGBT tapi kejatuh cinta. Makanya kenapa di judul di awalnya ngomongin soal menjaga fitrah supaya kita nggak mau teman-teman keluar dari koridor itu. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Teman-teman harus tegas bahwasanya jati diri saya seorang laki. Kalau perempuan saya seorang perempuan. Sampai teman-teman nanti dewasa, sampai teman-teman menikah itu dijaga. Laki-laki nantinya jadi kepala keluarga, betul? Dari sekarang harus bisa inisiatif ya, di sekolah inisiatif, bantuin, inisiatif bawain barang guru, inisiatif tolong teman. Laki-laki itu yang dilihat apa? Perbuatannya juga, ucapannya juga. Jadi seorang laki-laki punya tanggung jawab yang besar. Perempuan pun sama. Perempuan akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka kalau ingin lihat bagaimana anak kalian di masa yang akan datang, lihatlah kalian hari ini. Kalau hari ini kalian benar, insya Allah kedepannya akan benar. Tapi kalau hari ini kalian misalnya masih keliru, tapi Allah masih kasih jalan buat ada perubahan. Untuk itu teman-teman semuanya, kami sebagai guru di sini ingin sekali mengingatkan kepada teman-teman semuanya, mari kita jaga pergaulan kita. Mari kita jaga identitas kita sebagai muslim, identitas kita sebagai laki-laki dan perempuan sesuai dengan gendernya masing-masing. Kita tidak mau ada azab yang datang ya ke kita sehingga kita merasa bahwa kita menjadi salah padahal kita sudah mengingatkan. Oleh karena itu teman-teman semuanya, mulai dari sekarang coba ya, dicoba untuk apa? Perbanyak informasi, baca buku ya, untuk kalian tahu terkait gender itu apa saja. Laki-laki dan perempuan, jelas hanya dua saja. Tapi kalau teman-teman ingin baca yang lainnya, tolong harus dilihat baik-baik. Karena apa? LGBT itu dulunya 1930, tahun 1930 LGBT itu dulunya apa? Orientasi emang penyakit seksual, penyakit seksual dulu. Jadi LGBT itu dulu namanya homoseksualitas, itu penyakit seksual. Tapi sekian berkembangnya zaman gitu ya, akhirnya PPDGJ DSM itu sampai dengan WHO menegaskan homoseksuality itu bukan penyakit seksual, tapi malah itu adalah orientasi seksual. Makanya kenapa sekarang WHO menegaskan itu dan akhirnya apa? Jadi rujukan beberapa negara. Seperti misalnya Belanda, itu Belanda yang paling kencang banget soal LGBT, bahkan pernikahan sama jenis sudah dilegalkan di sana. Thailand, nah kalau Thailand itu juga sama gitu, banyak ya, apalagi Thailand itu punya 18 gender, ya. Jadi gini, contoh, kan kalau LGBT itu tadi ya 4 misalnya. Nah kalau di Thailand tuh gini, saya laki-laki yang menyerupai perempuan tapi saya suka sama perempuan. Saya perempuan yang menyerupai laki-laki tapi saya suka sama laki-laki. Saya perempuan yang menyerupai laki-laki tapi saya suka sama perempuan, tapi saya nggak mau kelihatan suka sama perempuan gitu. Banyak, itu ada 18. Kalau kalian cek bisa lihat. Ada namanya, bahkan kalian tahu ada lady boy. Tahu lady boy? Nah, hati-hati kalau kalian ke Thailand, ada banyak lady boy ya. Lady boy itu gini, wajahnya cantik tapi dia masih laki-laki. Ngerti nggak? Wajahnya cantik gitu ya. Beda kalau buatnya gitu. Ini wajahnya cantik gitu. Kayak beneran perempuan tapi ternyata dia tuh laki-laki sebenarnya. Nah, ini nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menjaga ini semua teman-teman. Jangan sampai teman-teman sekolah itu malah terpapar virus-virus yang nggak benar. Ya, pornografi, homoseksual, banyak banget itu merusak kita semuanya. Yuk, mumpung teman-teman di sini masih bisa belajar, masih bisa kondusif. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan semoga Allah senantiasa menguatkan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada moderator.